Bioskop Angker Jakarta, Part 1. Sore itu, mal sedang ramai pengunjung. Banyak orang berlalu lalang. Ada yang datang bersama keluarganya, ada yang hanya sendirian, dan ada pula yang bersama pasangannya. Aku tidak akan sebutkan lokasi mal ini pada kalian, tapi di pertengahan cerita nanti kalian pasti akan tahu mall apa yang sedang aku ceritakan ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Aku Andre. Aku adalah mahasiswa jurusan sastra Inggris di salah satu kampus ternama di Jakarta. Aku punya pacar namanya Elsa, dan kami sudah sangat lama pacaran. Dia itu wanita yang baik, ramah, dan juga pintar. Aku dan Elsa memang sering mendatangi mall ini setiap weekend. Ya, hanya untuk makan mie, ramen, atau nonton bioskop aja sih. Dan kali ini kami mau nonton film animasi yang lagi booming banget. Judul filmnya Moana. Kami pun masuk ke bioskop. Seorang kasir menyambut kami dengan senyum ramah, lalu menanyakan film apa yang mau kami tonton. Setelah Elsa memilih nomor kursi, aku pun membayar tiket masuk bioskop itu. Sambil menunggu pintu teater 5 dibuka, kami berdua duduk sambil makan popcorn di dekat pintu teater 5. Ku ambil tiket dari dalam saku bajuku dan kulihat tempat duduk kami berdua berada di E9 dan E8. Tak lama kemudian, terdengar pengumuman bahwa pintu teater 5 telah dibuka. Kami pun segera masuk ke dalam teater itu. Kulihat pengunjung sudah ramai. Mereka mungkin sudah tidak sabar ingin segera menyaksikan film Moana. Tak butuh waktu lama bagiku dan Elsa untuk menemukan tempat duduk kami. Selang beberapa saat, lampu bioskop padam. Layar besar itu menyiarkan larangan untuk merekam selama film diputar. Wah, udah mau mulai nih filmnya, kata Elsa. Dia memang sudah tidak sabar untuk menyaksikan film Moana. Pacarku itu memang suka sekali sama film-film animasi. Kalau aku sih nggak terlalu suka ya. Nonton Moana hanya sekedar mau menyenangkan pacar aja. Film pun dimulai. Di 20 menit pertama, film Moana cukup memukau para penonton. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat aksi lucu para tokoh di film itu. Termasuk Elsa. Dia sangat fokus nonton dan sesekali tertawa. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang berbisik di telingaku. Aneh sekali. Katanya, "Jangan duduk di sini." Itu suara wanita loh, desisnya. Itu suara wanita dan sangat jelas di telingaku. Aku pun bertanya pada si Elsa, "Sayang, kamu dengan orang yang tadi bisik-bisik enggak?" Tanyaku pada Elsa. "Ah, enggak, jangan ngada-ngada ah. Aku lagi nonton nih," kata Elsa. Ia pun kembali fokus ke film Moana. Aku menggelengkan kepala. Aku mulai curiga seperti ada yang tidak beres dengan bioskop ini. Sesaat kemudian, suara itu terdengar lagi. "Jangan duduk di sini." Bisiknya tepat di telingaku. "Sayang, beneran deh. Tadi ada yang bisik-bisik di telingaku," kataku pada Elsa. Kali ini terkesan memaksa agar dia mau mendengarkanku. "Jujur sayang, aku gak dengar sama sekali. Kamu ini jangan halu deh," kata Elsa. Ia kesal karena aku terus-terusan mengganggunya yang sedang nonton. Aku pun mencoba untuk tidak mempedulikan suara bisikan tadi dan fokus ke layar bioskop. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku mencium bau kembang melati.
Entah dari mana itu datangnya. Aku pun mengenduskan hidung, mencari tahu dari mana asal bau melati itu. Masa sih ada penonton yang bawa kembang melati ke bioskop? Aku pun kembali mengganggu Elsa. Sayang, kamu nyium bau melati enggak? Tanyaku. Elsa pun mengendus-enduskan hidungnya. Enggak tuh, kamu aja kali itu perasaan. Jangan-jangan parfum kamu lagi. Enggak sayang, aku nggak pernah pakai parfum bau melati, kataku. Ya orang aku gak cium. Udah deh, jangan ngada-ngada, ini aku lagi fokus nonton. Elsa sekarang marah padaku. Dia kembali nonton Moana. Sementara aku masih gelisah. Ada yang gak beres di bioskop ini, jujur. Ini sangat janggal bagiku. Tiba-tiba Elsa berkata dengan panik. Sayang, lihat, kok filmnya kayak gitu? Katanya sambil menunjuk ke arah layar bioskop. Aku melihat tidak ada yang berubah dari tayangan itu. Kayak gitu gimana? Orang layarnya gak berubah. Itu kan film Moana, kataku. Sayang, lihat serem banget. Masa ada orang yang bunuh diri di dalam bioskop? Lihat ya, kok ada tayangan bunuh diri kayak gitu? Lihat sayang, serem banget, kata Elsa lagi. Ia pun merangkulku sambil menutup matanya. Aneh, kenapa tayangan yang dia lihat berbeda? Aku heran, padahal tidak ada yang aneh dari tayangan Moana. Sayang, please sayang, aku mau pulang aja. Bawa aku pulang, minta Elsa. Iya sayang, ya yuk kita pulang sekarang, kataku. Perlahan dan dengan hati-hati, kami pun berjalan menuju pintu keluar. Elsa masih memelukku. Ia tidak mau melihat layar bioskop yang menurutnya sedang menayangkan adegan bunuh diri. Tapi aku tidak melihatnya sama sekali. Saat tiba di pelang exit, aneh sekali. Aku tidak menemukan pintu keluar. Kemana pintu keluar itu? Semuanya tembok rata, kuraba-raba tidak ada pintu. Padahal jelas-jelas tadi kami masuk lewat pintu ini. Sayang, pintunya nggak ada, kataku pada Elsa. Maksud kamu? Tanya Elsa heran. Pintunya hilang sayang, pintunya hilang, kataku lagi. Hah? Hilang? Kok bisa? Elsa nangis. Ia sangat ketakutan. Aku bingung, kemana pintu itu? Lalu aku mendongak ke arah tempat duduk penonton. Dan kalian tahu apa? Tidak ada satupun penonton di sana. Kursi bioskop itu kosong semua. Tapi layar bioskop masih menyala. Dan dari suaranya, aku tahu layar itu tidak lagi menayangkan film Moana, melainkan sesuatu yang mengerikan karena ada suara jeritan, tangisan, dan suara anak kecil yang sedang berteriak. Aku pun merinding. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kemana perginya mereka? Tanyaku pada Elsa. Elsa melihat ke arah kursi penonton. Dia pun seketika menjerit, semakin ketakutan saat tahu kalau kursi-kursi itu kosong. Dan di kursi bekas Elsa duduk, tampaklah sesosok wanita berpakaian merah. Wajahnya tertutup rambut yang menjuntai panjang hingga menyentuh pahanya. Aku genggam lengan Elsa dan tidak akan membiarkannya pergi atau lepas dari tanganku. Pada wanita yang sedang duduk di kursi penonton, aku curiga jangan-jangan dia bukan manusia, tapi makhluk halus. Sayang, takut. Elsa masih menutup matanya. Ia tidak berani melihat sekeliling. Aku mendongak, menatap ke arah wanita itu dengan tajam, dan berteriak.
Jangan ganggu kami. Kami gak pernah ganggu kamu. Keluarkan kami dari sini, bentakku ke arah wanita itu. Perlahan, ia menengadah. Wajahnya mulai terlihat. Tak ada luka apapun di wajah wanita itu. Dia menatap kami dengan tatapan datar. Kalian tidak akan bisa keluar, kata wanita itu. Kenapa? Hah? Apa salah kami? Teriakku lagi. Tempat dudukku kau usik, jawab wanita itu sambil menyeringai mengerikan. Kami tidak tahu kalau itu tempat duduk kamu. Tolong maafkan kami, keluarkan kami dari sini. Kali ini Elsa yang berbicara sambil terus menutup matanya. Ia terisak nangis. Wajahnya sembab, pipinya basah oleh air mata. Wanita misterius itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam. Dan tiba-tiba saja layar bioskop mati. Seketika ruangan itu gelap gulita. Dan anehnya, lengan Elsa lepas dari genggamanku. Seperti ada yang menariknya. Tolong, tolong, teriak Elsa. Ia seperti ditarik paksa oleh seseorang. Elsa? Elsa? Elsa di mana kau? Bangsat, jangan bawa pacarku kau setan, teriakku.